Kilau kilat membelah gelap, gelombang membumbung tinggi laksana gunung, dan kapal Nuh berada di atasnya. Kapal yang terbuat dari papan dan pasak-pasak, namun kokoh menghadapi terjangan bahtera yang menyandra dan berlayar tetap dalam pengawasannya. Dalam gegap gempita guruh, perahu pun melaju setelah insan-insan mukmin dan beriman naik ke atasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Melajulah bahtera itu, membawa mereka menempuh galaknya samudra, ditemani angin yang bergemuruh dan membara. Sementara itu, Nuh melihat anaknya tengah berada dalam amukan gelombang. Ia sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari hempasan air yang menghadang. Kasih sayang seorang ayah dan kewajiban nubuah menarik ulur Nuh alaihissalam. Dia pun memanggil-manggil anaknya. Wahia tajri bihim fi maujil kal jibal wa nadahu ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Janganlah engkau turut bersama orang-orang kafir. Hanya saja keputusan telah ditetapkan sebelumnya bahwa ia termasuk orang-orang yang binasa. Dengan terperdaya, si anak berkata, Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. tapi bagaimana ia bisa menghindar sementara gelombang tidaklah kalah menjulang tinggi, nyaris menyentuh langit? Meskipun demikian, tali kasih sayang masih terus terjulur ingin meraih tangan si anak yang membangkang tersebut. Nuh berkata, Qala la asimal yawma min amrillahi illa marrahim wa hala bainahuma mawju fakana minal mughraqin. Sekarang, tidak ada yang bisa melindungi dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang dikasihaninya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelombang dengan cepat merenggut si anak yang telah ingkar dan membangkang tersebut, sehingga takdir mengalahkan seluruh perasaan. Keduanya terhalang oleh gagahnya gelombang, sehingga ia termasuk di antara yang tenggelam. Kini, bukan lagi air mata yang menetes, namun hati sang ayah meneteskan darah atas kematian sang anak. Andai saja kebinasaan ini hanya terjadi di dunia, akan tetapi akan terus terbawa sampai akhirat. banjir besar menenggelamkan mereka, sementara mereka dalam keadaan zolim. Kezoliman mereka tidak lain adalah syirik. Sungguh syirik adalah suatu kezoliman yang amat besar. Bukankah sama derajat manusia di hadapan Tuhan? Tiadalah berarti nilai kekayaan, tingginya sebuah jabatan, bahkan memiliki sebuah kerajaan. Namun, sebuah pertanyaan, apabila hati mereka tidak difahamkan untuk ayat-ayatnya, matanya tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya, dan telinganya tidak difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayatnya, maka di manakah nikmatnya sebuah keimanan? Orang-orang kafir pun akhirnya tenggelam, bersatu dengan gelombang ombak yang saling berdesakan, datang untuk menerjang
siap untuk menghantam siapa saja yang telah mengingkari apa yang sudah diperintahkan melalui Rasulnya Nuh alaihissalam. Kapal pun melaju membawa orang-orang dan beriman menuju sebuah kebahagiaan. Selamat atas siksaan yang diberikan kepada para insan pengingkar yang jiwanya sepi dari kebenaran. Allah yang Maha Pemurah menyerukan. Wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amr. Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah mencurahkan hujan. Air pun disurutkan, dan pembinasaan para pendurhaka pun diselesaikan. Bumi pun memenuhi perintah Allah Ta'ala. Langit tunduk pada titahnya, gunung judi merendah kepada Allah Subhanahu, sehingga kapal Nuh dapat bersandar di atasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wastawat ala judi wa qila bu'dan lil qaumiz zalimin. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung judi, dan dikatakan, kebinasaanlah bagi orang-orang yang zolim. Nuh pun berdoa, "Ya Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang diberkahi, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonannya, lalu berfirman, Qila ya Nuh bitu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna adzabun alim. Wahai Nuh, turunlah dari bahteramu dan keselamatan dari kami, dan keberkahan atasmu, serta umat-umat yang bersamamu. Ada pula orang-orang kafir yang kami beri kesenangan, mereka akan ditimpa azab dari kami yang sangat pedih. Ayahanda, ibunda, dan rekan-rekan semuanya, andai saja kita sebagai seorang anak mengetahui bagaimana rasa sakitnya ayahanda dan ibunda kita apabila disayat oleh api perilaku durhaka kita kepada mereka, karena api penyesalan masih saja membakar hati yang beriman, yang banyak orang mukmin mendapatkan petunjuk melalui kedua tangannya, namun hidayah tidak berlaku untuk anaknya sendiri. Akhirnya, Nuh menyeru kepada Robnya, seraya mengharapkan curahan rahmatnya dan mendambakan ampunannya dengan berdoa. Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Nuh alaihissalam menyerahkan semua urusan ini kepada Sang Pencipta untuk memberikan keputusan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah hakim terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni u'iduka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya ia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sangat tidak baik. Oleh karena itu, janganlah engkau meminta sesuatu yang engkau tidak ketahui. Sungguhnya aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nuh alaihissalam kaget dan langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi hamba-hambanya. Nuh berkata,
Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laisa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon sesuatu yang aku tidak ketahui hakikatnya. Kalau Engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Kan'an ditenggelamkan oleh kekafirannya sendiri. Akibat keras hati menolak ajakan sang ayah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berbeda dengan iman yang dapat menyatukan para pemiliknya, berlayar menuju sebuah gerbang kebahagiaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, lenyaplah kekafiran dan para pemiliknya dalam terjangan gelombang hempasan angin yang menghantam. Dan tetaplah iman ini menjadi suatu ikatan yang tidak akan pernah terputus untuk selamanya.